Shalom Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah doa puasa kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan datang Tuhan untuk berdoa, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memimpin acara ibadah doa puasa kami dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu untuk memuliakan Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap datang menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, aku siap. Dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh Yesus. Mari sama-sama katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi kami dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan pada Tuhan Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku
Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kami mau menyembah-Mu, mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami merindukan-Mu, kami merindukan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan kami, layak terima pujian kami. Kau yang terindah, Kau yang termanis, kami memuji kebesaran-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan. Ya Rama Karama Yasa, Sikarala Bakarala Bala 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 Bakara Bakara Baba 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 Sikarala Bakara Baba Sikarala Bakara Bala 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 Sikarala Bakara 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 Bala 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 Sikiri Dala Bakara Bakara Sikarala Bakurina Bakara Bakurina Bakara 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 Bala 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 Bala. Engkau pribadi yang mengenal hati kami ya Tuhan. Engkau yang pribadi yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh Kaulah yang kami rindukan. Ya Ramaka Ramama Sikarala Bakarala Bala 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 Sikarala Bakarala Bala 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 Sikarala Bakarala Bakarala Bala 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 Bala
yang hidup memenuhi setiap kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus menaungi setiap kami. Tuhan melawat kami dengan hadirat-Mu. Tuhan menjamah setiap hati pribadi lepas pribadi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Hatimu, angkat suaramu bersama, katakan hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, kami percaya Tuhan, ada Roh-Mu yang kudus, ada Roh-Mu yang hidup mengalir, baik demi keluarga, baik pribadi lepas pribadi. Tuhan lawat semua dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang hidup ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami, penuhi setiap kami, penuhi kami. Oh,
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau melawat setiap kami, Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu, Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi setiap umat-Mu, Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi umat-Mu, Engkau yang akan memberikan kemenangan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami akan terus terbang tinggi bersama dengan Engkau, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawa kami terus naik dan tidak turun. Sebab demikianlah janji-Mu, dan kami percaya Tuhan, janji-Mu boleh terjadi bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu GBI My Family dimanapun mereka berada Tuhan. Kau melawat mereka, Kau melawat mereka Tuhan, Kau melawat mereka, Kau melawat setiap jemaat-Mu, memberi kekuatan yang baru. Sebab Engkau sumber kekuatan kami, sebab Engkau sumber pengharapan kami, Engkau benteng perlindungan, Engkau kubu pertahanan kami. Kami percayanya kepadamu. Oh, rialalabaya sande, rialalabaya sande,
berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk karya Tuhan Yesus di kayu salib yang membebaskan kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi mari sama-sama kita katakan, karya terbesar dalam hidup kami, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagum akan Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya kami kagum akan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bukakan Tuhan pengertian kepada kami tentang kuasa dari kebangkitan. Kami percaya biarlah roh yang di dalam Kristus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu untuk hidup di dalam tubuh kami dan membangkitkan tubuh kami dan sehingga kami hidup di dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya ucapkan selamat Paskah kepada semua jemaat, semua pendoa-pendoa yang selalu setia berdoa bersama-sama di menara doa. Saudara, beberapa hal yang Tuhan singkapkan, Tuhan berikan pengertian tentang kuasa dari kebangkitan, power of resurrection, yaitu kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kita tahu bahwa Yesus menampakkan diri yang pertama-tama kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Saudara, yang pertama yaitu apakah yang Tuhan berikan kepada murid-murid dan kepada Maria, yaitu revelation of his deity, pewahyuan tentang keilahian Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri pertama-tama, Maria tidak bisa melihat dan tidak bisa mengenal siapa yang berbicara dengan dia. Dia berpikir adalah seorang tukang taman. Tetapi dalam ayat yang 16 ketika Yesus memanggil Maria, sesudah itu langsung Maria katakan Rabuni, dan Maria bisa mengenal Yesus. Saudara, yang kedua yaitu bagaimana Tuhan mewahyukan tentang keilahiannya kepada murid-murid Yesus. Masih dalam poin yang pertama, murid-murid itu takut, ke ayat yang ke-19, mereka itu sudah malam dan mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara, mungkin dalam keadaan sekarang ini banyak orang takut dan kumpul di rumah, stay at home. Saudara, demikian juga keadaan yang dialami oleh murid-murid. Mereka takut karena Yesus sudah mati. Yesus sudah diambil dari mereka. Dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka tidak tahu bagaimana kabar itu terjadi. Dan mereka mengunci pintu mereka. Tetapi pada waktu itu di tengah-tengah
mereka berkumpul, Yesus tiba-tiba datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, saya percaya di tengah-tengah saat seperti ini, kita membutuhkan ada ketenangan, kita membutuhkan ada damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan tidak sama dengan dunia berikan. Saudara, Tuhan tahu ketika Anda merasa takut, Anda membutuhkan jamahan daripada Tuhan. Kita membutuhkan penampakan dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, di mana Tuhan muncul di tengah-tengah kita dan Dia memberikan damai sejahtera di hati kita. Amin. Saudara, yang kedua, apa yang Tuhan berikan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu reassurance of their faith. Tuhan mau meyakinkan iman daripada murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, ada beberapa murid yang berkumpul bersama. Tetapi pada waktu pertama tadi yang ayat yang ke-19, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Di situ tidak ada Thomas. Dan Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Saudara, Tuhan mau meyakinkan iman Thomas. Banyak orang yang sudah ikut Tuhan, tetapi kadang di dalam tengah badai yang kita alami, mereka tidak percaya sebelum mereka melihat. Saudara, kita ingat bulan lalu, New Dimension in Faith, iman itu percaya sebelum kita melihat. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas di ayat yang ke-27. Dan Dia katakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Saudara, apakah kita percaya akan kuasa kebangkitan Yesus? Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Apakah Anda percaya? Amin. Saudara, Tuhan juga memberikan damai sejahtera kepada Thomas juga. Dan sesudah itu Tuhan ada menampakkan diri kepada murid-murid di Emmaus. Ada 2 orang yang berjalan di Emmaus di dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Saudara, pertama-tama murid-murid ini terus membahas. Seperti mungkin sekarang orang lagi membahas berapa orang yang kena COVID-19 yang 19, berapa orang yang sudah positif, berapa orang yang masih dalam pengawasan. Mereka lagi bercakap-cakap di dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang. Mereka tidak kenal siapa yang sedang bercakap-cakap dengan Dia. Saudara, sesudah itu begitu panjang perjalanan mereka, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kenapa kamu tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati? Kenapa kita terus membahas sesuatu berita-berita? Apakah kita tidak percaya bahwa Tuhan melindungi kita? Apakah kita tidak percaya bahwa Tuhan itu perisai kita? Tuhan itu kubu pertahanan kita, benteng hidup kita. Saudara, dalam ayat yang Lukas 24 ayat 25 dan 27, Yesus menegur 2 orang ini. Dia katakan apa? Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Dan Tuhan Yesus mulai memberi pengertian, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan? Saudara, yang kedua yaitu Tuhan mau meyakinkan iman daripada murid-muridnya yang tidak percaya ataupun yang dikatakan bodoh. Mereka tidak mengerti, tidak mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Saudara, yang ketiga yaitu Tuhan mau pemulihan, renewal of commission, pemulihan tugas daripada murid-murid Tuhan Yesus sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, ini kita bisa lihat di dalam Yohanes 20, di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Pada waktu itu kita tahu bahwa ada seorang murid yang sudah menyangkal Yesus 3 kali. Siapa namanya? Petrus. Saudara, ketika Petrus
dia merasa menyesal sesudah dia menyangkal Yesus. Dia itu putus asa, mungkin sedih setiap hari di rumah, tidak tahu tujuan hidup lagi. Petrus kembali menjadi nelayan. Petrus menangkap ikan bersama dengan teman-temannya. Tapi pada waktu di sana Yesus mau menunjukkan dirinya kepada Petrus dan menampakkan kepada dia. Dan Tuhan mau memulihkan kasih Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata demikian kepada Simon Petrus. Apakah kamu menangkap ada ikan? Hai anak-anak, ayat kelima. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dan mereka katakan tidak ada. Saudara, ini adalah new dimension in harvest. Ketika Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada kita, Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan kepada murid-muridnya, sekalipun mereka kembali kepada profesi mereka semula, yaitu nelayan. Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan tidak mau satu pun dari kita yang mengalami kekurangan, tapi Tuhan mau semua kita mengalami abundance, mengalami harvest, penuaian di dalam usaha kita, di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Saudara, dengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan, dan kita akan mendapatkan penuaian yang luar biasa seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, sesudah itu mereka mendapat ikan yang begitu banyak dikatakan, tetapi jala mereka tidak koyak dan mereka mempunyai lauk pauk. Saya tahu waktu-waktu sekarang stay at home, ibu-ibu, saya juga ibu rumah tangga, tiap hari kita memasak lauk pauk, memasak makanan untuk keluarga kita. Tuhan mau bertanya kepada kita, apakah ada lauk pauk di dalam rumahmu? Apakah mungkin juga yang kita alami, lauk pauknya sudah semakin menipis, persediaan di rumah kita sudah tidak banyak lagi. Mungkin bisa seperti janda di Sarfat, dia mengalami apa namanya kekurangan. Hanya satu-satunya tepung yang terakhir dia memberikan kepada Nabi Tuhan yang meminta kepada dia. Saya percaya Tuhan memberikan pesan kepada kita di saat-saat yang susah seperti sekarang ini. Tuhan mau kita membagi berkat, menjadi saluran berkat, sehingga saya percaya abundance harvest itu kita akan alami. Kita melihat beberapa jemaat, beberapa pengerja yang selalu setia, biarpun di saat-saat yang orang katakan sulit seperti sekarang ini, mereka masih bisa transfer, mereka masih bisa memberi persembahan buah sulung. Saudara, kami melihat mereka itu diberkati dengan luar biasa. Tuhan sanggup membukakan tingkap langit di surga, mencurahkan berkat kepada kami pada masa-masa kelaparan seperti sekarang ini. Apakah kita mau memulihkan kasih kita kepada Tuhan seperti Petrus? Tuhan Yesus bertanya kepada dia sewaktu kita di Saint Peter Primacy di Israel, saudara. Saya masih ingat di situ ada tiga batu yang bentuknya seperti love, dan dikatakan di sana 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Do you love me more than this?" Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ikan-ikan ini? Apakah kita lebih mengasihi Tuhan lebih daripada berkat-berkat yang kita terima? Apakah kita lebih mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada semua yang kita miliki? Orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Tuhan katakan kepada Petrus, dia tanyakan kepada Petrus, dan Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." 3 kali Tuhan Yesus bertanya demikian kepada Petrus, dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Saudara, Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain? Saudara, sesudah Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan mau memulihkan kasih kita kepada Tuhan.
Sehingga kita bisa mengatakan, Tuhan, dengan apa saya bisa membalas semua kasih yang Tuhan sudah berikan di kayu salib. Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan berikan yang begitu mahal, yaitu dirinya sendiri, nyawanya sendiri. Dia berikan kepada kita. Apa yang menjadi respon kita? Tuhan hanya katakan dalam Matius 28 sebelum Yesus terangkat ke surga. Yesus memberikan perintah, memberikan tugas, Great Commission kepada kita sebagai murid-muridnya. Yaitu Tuhan katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan demikian juga Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, banyak jiwa yang perlu kita gembalakan. Banyak jiwa yang perlu kita muridkan. Banyak jiwa yang perlu kita jangkau dengan penginjilan. Apakah kita mau memberikan kasih kita seperti Petrus sesudah dia mengalami pemulihan kasih dengan Tuhan? Saudara, di dalam Kisah Rasul kita bisa melihat bagaimana kehidupan seorang yang bernama Petrus yang penakut, yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia dipakai luar biasa. Dia memberitakan Injil, 3.000 orang percaya dan bertobat. Dan banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan di dalam penginjilan. Saudara, Tuhan mau memulihkan hidup kita. Sebagai penutup, mari kita review kehidupan kita. Kita ingat kembali kasih Tuhan Yesus di kayu salib. Kita ingat pengorbanan Yesus. Mari sama-sama kita katakan dengan apa kita bisa balas semuanya itu. Hanya Tuhan rindu kita menyembah Tuhan. Hanya Dia rindu kita menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Ora mata kare bishikiri araba shandara manana mashande. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan kami, pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Mari ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Tuhan, Kau pulihkan hati kami. Tuhan, Kau pulihkan kasih kami. Sewaktu Tuhan Yesus bertanya, do you love me more than this? Do you love me more than what you have in your life? Can you say to the Lord, yes Lord, you know that we love you Lord. You know that I love you more than this Lord.
Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan memulihkan hati kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menjadi harapan kami di saat-saat kami takut Tuhan. Di saat kami merasa bimbang, apakah Tuhan bersama dengan kami? Tetapi ini iman kepercayaan kami Tuhan. Kami mau Tuhan terus menyembah-Mu. Kami mau Tuhan terus melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga kami bisa melihat begitu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami bisa melihat harvest itu terjadi ketika kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Engkau jamah kami dimanapun kami berada Tuhan. Sekali lagi mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu Tuhan. Kau jamah satu demi satu Tuhan. Ya rabata karabasi kararararabashanda karabarabara. Ya rabasi karabakarabasi kararararabasi karabarabara. Tuhan tidak terbatas. Ya rabata karabasi kararabashanda karabasi kararararara. Di saat kita membuka pintu hati kami, Tuhan akan menjamah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu selama-lamanya. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah pasca tahun ini berbeda Tuhan. Kami mengalami kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur di dalam ibadah doa pada hari ini kita melihat ada kuasa kebangkitan Kristus. Katakan pada yang di sebelah Bapak Ibu, ada kuasa kebangkitan. The power of resurrection. Kita melihat begitu dahsyat kuasa kebangkitan Kristus ini. Sehingga Rasul Paulus mengajak kita berdoa bersama di doa Efesus pasal 1. Di mana Rasul Paulus berkata di ayat 17,
agar kita menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenali Yesus dengan benar. Amin. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara nanti bisa doakan seterusnya di ayat ini. Jadi kita melihat kuasa kebangkitan itu begitu dahsyat, saudara. Karena ini adalah kuasa yang jauh melebihi segala kuasa apapun di dunia ini. Oleh sebab itu hari ini mari kita selalu berdoa di tiap hari, agar kuasa Tuhan itu hadir, kuasa kebangkitannya. Karena ketika kuasa kebangkitan Kristus itu hadir, maka itu akan menuntun untuk kita mengalami perubahan. Mengapa perubahan itu penting? Saudara, kita ingat kisah anak yang hilang di Lukas 15. Kapan terjadi turning point dalam hidupnya? Turning point itu terjadi di ayat 17. Ketika anak yang hilang ini, dia mulai sadar. Firman Tuhan berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini. Saudara, anak yang hilang itu hampir kelaparan sampai tidak punya harapan. Lalu di ayat 18 ada action, katakan action. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadilah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara yang terkasih, perhatikan. Mengapa terjadi turning point dalam kehidupan anak ini? Anak yang hilang, the prodigal son. Karena yang pertama, dia itu menyadari. Dia sadar. Yang kedua, dia itu action, dia mulai bangkit. Jadi dia bukan hanya duduk-duduk, tapi dia bangkit. Kemudian yang ketiga, terjadi perjumpaan dengan bapaknya. Sehingga turning point itu terjadi. Saya berdoa dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami ini. Karena Tuhan sedang mencari dombanya. Ibarat domba yang hilang, Tuhan sedang mencari domba. 99 ekor, kalau ada satu yang hilang, satu itu dicari sampai dapat. Tuhan dalam hidup kita sangat menghargai value hidup kita. Sehingga kita seperti dirham yang hilang, yang Tuhan terus cari. Mungkin saudara pernah mengalami kehilangan cincin berlian yang begitu berharga, atau perhiasan yang begitu berharga dari emas. Saudara pasti akan cari sampai dapat, karena itu berharga. Ada amin? Kalau ketika hidup kita sesuatu dihargai, itu luar biasa. Karena begitu dihargai, ibarat jam tangan yang indah, itu akan sangat mahal bagi orang yang mengerti nilainya. Juga seperti anak yang hilang. Saudara, kita doakan dari rumah kita. Kalau ada anggota keluarga kita yang perlu terima keselamatan Kristus, kita percaya Tuhan sedang bekerja karena janji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu, engkau akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan melihat bersama, Tuhan sedang menjaga keluarga kita ibarat Nuh di dalam Bahtera. Ketika Nuh itu mengalami lockdown, maka Tuhan menjaga. A family in lockdown itu tetap dijaga oleh Tuhan. Bayangkan saudara, Nuh di dalam Bahtera ketika terjadi lockdown ini. Tidak ada internet zaman itu. Tidak ada televisi. Tidak ada media sosial. Tidak ada handphone. Tidak ada laptop komputer. Tidak ada iPad, iPod, iPhone. Tugas orang tua iPay ya.
Nuh tidak punya semua itu. Apa yang Nuh dengar, saudara? Radionya yang dia dengar hanya bunyi hujan, ya. Tik 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 bunyi hujan, ya. Saudara, itu yang dia dengar. Nggak ada yang lain. Tapi dia dengan keluarga terus membangun mesbah bagi Tuhan. Pesan Tuhan untuk kita hari-hari ini, bangun mesbah. Kata bersama, bangun mesbah. Karena ketika kita membangun mesbah, akan ada starting point dalam hidup kita untuk mengalami perubahan. Ada meeting point bagi kita untuk berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan akan ada turning point, yaitu perubahan dalam kehidupan kita. Kata bersama, starting point, meeting point, turning point. Semua itu akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan membangun mesbah bagi Tuhan. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Kapan? Saat datang di altarnya. Ada amin? Saudara, ketika kita membangun mesbah dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun hidup kita ibarat jalan raya. Di mana jalan raya itu Tuhan akan menuntun kita dengan GPS-nya. Dan GPS itu akan menuntun kita apa yang perlu kita kerjakan. Saudara, mungkin hari-hari saudara sedang berdoa untuk bisnis, apa yang mau dikerjakan. Saudara mungkin berdoa untuk profesi, nanti setelah normal kembali apa yang mau dilanjutkan. Saudara berdoa untuk startup, apa yang mau dimulai. Saya percaya ibarat Google Map, Tuhan akan memampang dengan jelas, memaparkan dengan jelas ketika kita banyak di dalam hadiratnya. Kita akan melihat ibarat Waze. Saudara akan tahu mana yang merah, yang macet, mana yang kuning, ya, mana yang hijau, yang mulus. Dan hari-hari ini pesan Tuhan untuk kita, mari kita itu selalu menyadari kehadiran Tuhan yang akan membawa pada pertobatan, repentance. Saudara tahu kata pertobatan atau repentance dalam bahasa Yunani itu adalah metanoia. Kata bersama-sama, metanoia. Metanoia itu artinya pembaharuan pikiran. Jadi semua itu dimulai dari pikiran. Itulah sebabnya Tuhan berkata, janganlah serupa dengan dunia ini, Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, supaya kamu dapat mengerti yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Semua itu dimulai pembaharuan pikiran. Bahasa Inggrisnya katakan, agar kita tahu apa yang menjadi the will of God. Ada good idea belum tentu God's idea. Tapi ada yang acceptable, yang diterima, yang berkenan, acceptable. Tapi yang ketiga, yang luar biasa, perfect will of God. Kehendak Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Dan untuk itu kita perlu menuju ke jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu pada saat kita banyak di dalam hadirat, sehingga ada perubahan, ada change dalam hidup kita.
ibarat kupu-kupu mengalami yang namanya metamorfosis, perubahan bentuk menjadi butterfly. Saudara, sebagai penutup untuk kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semuanya, ingat Lukas 6 ayat 38, itu tema kita di bulan ini. New Dimension in Harvest, memasuki bulan yang akan datang. Saudara ingat, pesan Tuhan, berilah dan kamu akan diberi. Dan ukurannya apa? Takaran itu baik. Yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa artinya? Artinya di dalam apa saja yang kita hadapi, maka Tuhan akan mengukur berdasarkan apa yang kita ukur. Saya berdoa agar hari-hari ini kita banyak menabur kebaikan, kita banyak menabur benih keuangan untuk kerajaan surga, karena itu adalah benih yang akan terus bertahan di bumi dan di surga. Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Yang percaya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa dan kita akan menyatakan deklarasi ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita jadikan ini doa kita bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, Kau bersamaku, di dalamku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu dalam ibadah doa hari ini. Tuhan, Engkau yang terus menyertai setiap langkah kami. Ibarat GPS, yaitu penunjuk jalan, Engkau yang terus menuntun kami. Dan kami percaya Engkau juga menjadi GPS dalam hidup kami.
God's protection and security. Engkau yang terus memelihara, melindungi, memagari setiap umatmu di tempat ini. Ada safety, ada pelindunganmu, dan ada keselamatan daripadamu. Salvation of the Lord. Terpujilah namamu Bapa. Berkati Indonesia, damailah Indonesiaku. Berkati kota kudusmu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera di dalam purimu, dalam lingkungan tembokmu. Kiranya mencintaimu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menerima berkat darimu. Mari saudara arahkan hatimu, angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance and see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance and see the